gambaran untuk tahun 2024, tahun politik juga, bagaimana apa yang akan terjadi di Indonesia? Politik Indonesia. Tentang politik di Indonesia kita akan buka dulu mengenai masa lalu Indonesia ya, masa lalu Indonesia di mana didominasi oleh ambisi, kekuasaan, perseteruan, perpecah belahan, dan kekayaan pribadi. Orang-orang yang sukses yang mendominasi dalam pemerintahan Indonesia adalah orang-orang terkuat yang memiliki keuangan kuat ya. Bagi mereka-mereka yang hanya biasa-biasa saja itu tidak akan pernah ada keberhasilan. Di tahun 2024 unsur api dan air di naga emas ya. Tahun 2004 adalah naga emas, tahun naga emas, dan akan didominasi unsur air 20%, unsur apinya 80%. Sehingga banyak sekali ya orang-orang yang memiliki kepentingan ini membuat keributan, keonaran dengan unsur sara. Ada api ya, pada pemerintahan Indonesia itu akan mendominasi 80%-nya api, hanya 20% orang yang memiliki unsur air, sehingga keributan tidak bisa dielakkan lagi ya. Keributan tidak bisa dielakkan, bahkan isu perpecahan sara akan terjadi juga di daerah-daerah Indonesia. Ada money laundry, ada bagi-bagi uang ya di sini untuk kepentingan di belakang layar pesta demokrasi rakyat. Jadi yang punya peluang untuk di 2024 adalah mereka-mereka orang yang memiliki ini semacam kayak orang-orang terdahulu yang bernepotisme ya bahasanya ya, itu yang akan muncul di tahun 2024. Unsur api, keributan besar, dan perpecahan antar suku akan dimulai di bulan Februari. Januari ini sudah dimulai. Kemenangannya akan didominasi oleh orang yang biasa-biasa aja, yang bukan siapa-siapa. Orang ini berasal dari kampung, dan ini yang akan menimbulkan perpecahan belah negeri kita. Didominasi oleh seseorang dari masih Jawa Tengah, dan orang ini orang biasa, tidak memiliki apapun, tapi pendukung mereka banyak. Tapi yang satu sisi orang yang memiliki kekuatan terbesar dalam finansial itu akan memberikan efek api ya, akan ada efek api. Nah, bahayanya adalah membuat api, maka api kemarahan akan membuat kekalahan. Tapi kalau orang yang tadi, orang biasa-biasa aja dengan ketenangannya, kepiawaiannya, dia mengambil hati, edge of water ya. Yang satunya api, yang satunya air. Air dan api akan meneduhkan air ya. Karena di tahun ini adalah tahun naga emas, yang lebih dominan adalah air. Ya. Unsur air akan mendominasi di tahun
2024 untuk kepemimpinan ya khususnya, karena api ini bisa menyebabkan kerusakan tapi juga bisa menyebabkan perdamaian. Tapi unsur air ini akan membuat tenang. Dengan ketenangan kita bisa berpikir, dengan bisa berpikir kita bisa memberikan simpati kepada masyarakat, dan di sini juga akan ada peluang untuk kesuksesan. Kekuatan air lebih besar daripada kekuatan api. Ketika api dipadamkan air maka akan padam ya. Jadi unsur air yang akan menang pada pesta demokrasi rakyat di tahun 2004. Kalau dibandingin sama pemilihan tahun 5 tahun lalu sendiri, apakah rusuhnya tanda kutip lebih besar apa lebih mendingan yang sekarang? Tahun ini akan jauh lebih besar, seperti yang aku bilang, 80% itu adalah unsurnya api ya. Orang-orang akan disulut kemarahannya karena ada beberapa oknum juga yang sudah menyebarkan istilahnya menghabiskan uang ya, tiba-tiba tidak mendapatkan yang dia inginkan seperti itu. Jadi unsur uang ini yang akan menimbulkan api, tapi di sini unsur air lebih kepada banyak diam, pandai dalam mengambil kesempatan simpati masyarakat dengan apa adanya diri dia ya, berjuang walaupun dia tahu sebenarnya dia tidak pede juga. Sebenarnya dia akan bicara bahwa aku nggak punya apa-apa, aku pasti akan kalah di sini. Tapi justru ini pula yang akan menarik simpati masyarakat ya, dimana dia juga yang akan memberikan efek kedamaian pada jika ya dia ini akan menduduki posisi tersebut ya. Aku hanya menggunakan kata-kata kiasan karena ini sangat berbahaya dan aku tidak tahu siapa orang itu. Yang jelas sosok nanti yang akan duduk adalah sosok yang memang percaya dirinya kurang. Orang itu orang biasa saja, tidak memiliki apapun, bahkan kalau dibilang dari materi jauh ya, tapi karena dia memiliki kepandaian, dia memiliki itu tadi ya, memiliki kepandaian dan unsur api, sehingga ini yang akan lebih mendominasi, mengena di hati masyarakat. Tapi dengan gambaran seperti itu Kak Felin, ada nggak sih cara yang masih bisa dilakukan untuk meredam Api? Ada, dengan mendudukkan unsur air dan api itu akan jauh lebih baik kalau bisa ya. Kalau masih bisa didominasi unsur air dan api ini, maka akan ada kejayaan untuk negara kita. Tapi kalau misalnya harus memilih salah satu, emang ini adalah buah si malakama ya, memang pilihan yang sulit. Dua-duanya juga calon terkuat, tapi emang kursinya kan harus satu, jadi harus memilih. Nah, kita juga tidak bisa memaksakan orang untuk bisa memilih si A, si B, karena hati. Dan kenapa aku bilang hati? Karena untuk menjadi seorang pemimpin itu sudah ada takdir tulisnya ya, dan Allah itu sudah menggariskan siapa nanti yang akan menjabat, siapa nanti yang tidak menjabat. Walaupun dengan apa yang dia punya dia kerahkan, dengan kekayaan, dengan uang dia, tapi kalau memang sudah belum takdirnya ya belum akan. Jadi aku melihat di sini orangnya sederhana, tidak berambisi, tapi dia hanya sekedar menjalankan apa yang dia bisa. Dia kurang percaya diri, dan pada akhirnya kesederhanaan dia yang akan membawa efek yang luar biasa di detik-detik, menit-menit terakhir. Tapi bukan berarti sampai di situ juga ya. Aku melihat di sini juga akan ada kayak semacam kecurangan ya, kecurangan ya. Akan ada kecurangan yang akan dilakukan secara diam-diam di menit-menit terakhir. Ini memang